Pemirsa The Daun Kelor, mungkin Anda lihat, ini kaos yang saya pakai, The Daun Kelor, kemudian Marisa juga pakai. The Daun Kelor ini adalah salah satu produksi kami yang mungkin barangkali nanti bakal dijual belikan. Anda berminat nanti saja. Permintaannya kapan, berapa kaosnya, harganya berapa, ini tidak dijual belikan. Tapi kalau Anda berminat, bisa langsung direct message ke Instagramnya The Daun Kelor ya. Di situ ya, di situ akan tanya-tanya, boleh ada tempat syuting yang buat kita nanti mengeksplor tempatnya, menguak misterinya, boleh langsung kirim direct message-nya di Instagram atau di YouTube-nya. Bisa langsung subscribe tentunya di Daun Kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa The Daun Kelor. Kita jumpa lagi, ketemu lagi di acaranya The Daun Kelor, cerita pengalaman misteri dari kru The Daun Kelor, yang tentunya hari ini saya sudah mengundang teman saya yang ada di samping kanan saya, tentunya bersama Marisa ya. Marisa. Oke. Apa kabar Marisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan tegang gitu dong. Santai aja ya. Oke. Marisa, sebelum Marisa gabung di The Daun Kelor ini, mungkin banyak cerita atau pengalaman atau apapun itu yang membuat bulu kuduk Marisa ini agak sedikit berdiri, ataupun merasa ketakutan, ataupun ada sesuatu yang pernah Marisa lihat secara kasat mata, ataupun apapun, apa bayangan putih, bayangan hitam, apapun itu. Mungkin Marisa boleh ceritakan sekarang. Awalnya sih kalau aku ya pribadi itu kayak nggak percaya gitu sama hal yang kayak gini. Justru mungkin memang ditunjukin bahwa memang mereka tuh ada. Awalnya di rumah, tengah malam jam 1-an. Rumahnya daerah mana? Cianjuang. Cianjuang. Iya, Cianjuang. Jadi hampir setiap tengah malam itu ada yang dorong-dorong pintu. Dorong-dorong pintu. Awalnya kan dilihat kan ya. Ternyata memang nggak ada apa-apa. Mungkin itu cuma kayak angin-angin gitu. Terus ternyata beberapa hari ke depan tuh lebih sering. Gitu iya. Dari situ mulai mungkin memang yang kayak gitu tuh ada gitu. Ya, terus di dapur tuh ada di belakang rumah. Adanya kerasanya gimana? Ada atau melihat? Iya, melihat sih kayak bayangan hitam gitu. Lewat gitu. Iya. Rasa. Oke. Terus ketika yang tadi yang dorong-dorong pintu itu berapa lama? Seminggu, 2 minggu? Berbulan-bulan sih. Berbulan-bulan? Iya. Itu hampir tiap hari? Hampir setiap hari, setiap malam, tengah malam kalau misalkan bangun pasti ada. Pintu kamar? Pintu tengah sama kamar. Pintu tengah sama kamar? Iya kan pintu kamar aku di luar pintunya. Jadi pasti ada yang dorong-dorong. Kayak yang digeser-geser gitu? Enggak sih, bukan tapi dig gitu. Kayak yang dia tuh pengen masuk tapi nggak bisa. Di rumah ada berapa orang gitu? Cuman ada 3. Mama, nenek, sama aku. Oke, di kamar masing-masing berarti? Iya, oke. Masing-masing. Dan setelah kejadian itu ditanya nggak sama mama sama nenek apakah memang ngedorong-dorong pintu atau enggak? Aku tanya mama, ngerasa nggak sih hampir setiap tengah malam tuh kayak ada yang dorong-dorong pintu? Iya, gitu. Terus kata mama, tindakannya? Oh yaudahlah, mungkin memang yang kayak gitu. Mama aku juga percaya. Awalnya nggak percaya, cuman karena lebih kesering. Ya jadi mungkin hal yang kayak gitu. Oke. Nah, setelah kejadian dorong-dorong pintu, kemudian di dapur ya? Iya, di dapur. Di dapur itu juga sering melihat? Enggak, baru sekali. Baru sekali?
Dan itu kejadian cuma sekali, udah selewat aja ya? Iya, cuma selewat. Selain di rumah, kejadian apa lagi yang memang nimpa Marisa ini? Apakah di tempat kerja, udah kerja kan? Iya. Di tempat kerja atau ketika berangkat atau ketika pulang? Kalau paling yang selewat-selewat aja sih kalau misalnya di jalan kayak gitu-gitu Oke, sih. ngerasa Iya, ya? kayak ngerasa ada yang di belakang gitu. Oke, itu jam berapa itu? Lebih sering ke tengah malam, hampir ke tengah malam sih. Tengah Soalnya kan malam? pulang malam. Di shift juga Iya. ya? Dan di tempat kerja nggak ada apa-apa? Enggak sih, belum pernah. Jangan sampai. Iya. Belum pernah sih kalau di tempat kerja. Jangan sampai ya. Iya. Jangan terjadi. Artinya Marisa percaya bahwa di situ ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata, Iya. yang memang diciptakan oleh Allah, berdampingan dengan kita Iya. dan kita tidak bisa melihatnya. Dan mereka bisa melihat kita kan, tentunya seperti itu. Oke. Waktu kecil pernah ngalamin kejadian yang aneh nggak? Enggak sih, kalau dari kecil. Cuman dari mulai umur 17 tahun. 17 Kayak tahun. Umur ngerasain. sekarang berapa? Sekarang 20. 20, berarti selang 3 tahun. 17 tahun kerasa ada sesuatu yang aneh gitu? Ya, yang aneh ke diri aku sendiri Oh, gitu. apanya yang aneh? Ya sering-sering lihat. Sering lihat? Sering, iya. Ngelihatnya apa? Berbentuk cahaya, berbentuk sosok, atau apa? Kalau aku sih lebih ke bayangan hitam gitu. Bayangan hitam? Iya, tapi Oke. misalkan kalau misalkan bentuk gitu, bayangan hitam bentuk gitu. Bentuk? Iya, Oke, sekilas juga? Iya. Oke. Kejadiannya di rumah juga? di rumah. Di kamar? Di luar rumah. Di luar rumah? iya. Oke. Pernah nggak ada tetangga yang berbicara atau siapapun itu ketika di daerah Marisa itu, daerah Canjuang, mungkin ada kejadian-kejadian apa di daerah situ? Kalau kejadian sih enggak, tapi dulu pernah waktu aku nginap di rumah temen, kebetulan temen aku di depan ya, depan rumah. Terus kayak ada suara apa sih, bunyi-bunyi anak ayam gitu. Kalau bahasa Sunda mah ciak-ciakan ya, gitu ya? gitu. Terus kan di pinggirnya ada kayak kolam ikan gitu. Terus kayak ada yang main air gitu. Malam-malamnya aku nggak cerita. Setelah pas pagi ternyata benar dia juga sama Ngerasain, ngedengar juga? Dia tahu Oke. juga. Dan itu kejadian cuma sekali? Sekali. Itu aja? Lebih ke sering ngedengar suara-suara jalan Ya. di depan rumah sih ya, jalan gitu, jalan kaki, kayak ada apa sih, kayak high heels gitu, perempuan. Begitu? Iya, Perempuan lebih pakai high sering. heel? Iya. Oke. Saya agak merinding mendengar cerita ini, pemirsa. Artinya malam-malam pakai high heel, mungkin kalau bahasa Sundanya arek belanja ke mana coba malam gitu ya. Iya. Oke, nggak apa-apa kita sedikit nggak usah serius banget. Tapi itulah makhluk-makhluk yang memang kita di luar dugaan. Apakah tujuan mereka menggoda? Apakah tujuan mereka memang pingin lewat saja? Atau tujuan mereka memang pingin menggoda kita sebagai makhluk Allah untuk bergolot, tidak berbeda, misalkan seperti Iya. itu ya. Bisa saja kan seperti itu kan, bisa jadi kan. Oke. Marisa, ketika gabung di The Daun Kelor, mungkin ada faktor apa yang akhirnya bisa ikut gabung di The Daun Kelor ini? Awalnya ketemu teman yang memang tahu sama hal-hal yang kayak gini, diajakin ke rumahnya. Terus kayak, so coba kamu pasti bisa ngerasain gitu. Terus tiba-tiba dikenalin nih sama tim Daun Kelor. Ya disuruh coba ikut aja dulu gitu. Pengalaman kan gitu. Aku coba tuh pertama kali langsung lihat. Oh. Baru pertama kali itu langsung lihat. Iya. Ketika syuting pertama langsung lihat Pertama apa kali yang dilihat? Perempuan sama si cowok. Perempuan sama si cowok berdampingan? Iya, di dekat pohon pisang. Dekat pohon itu pisang? pertama kali, iya. Oke. Mungkin mereka pacaran kali ya? Kayaknya sih gitu, lagi mojok. Lagi mojok. Ya. Ya biasa kalau dalam itunya Indiaan ya, ada juga Indiaan. kayak seperti itu. Tuh. Oke. Pemirsa The Daun Kelor, mungkin Anda lihat ini kaos yang saya pakai, The Daun Kelor, kemudian Marisa juga pakai. The Daun Kelor ini adalah salah satu produksi kami yang mungkin barangkali nanti bakal dijual belikan. Anda berminat nanti saja. Permintaannya kapan, berapa kaosnya, harganya berapa? Ini tidak dijual belikan. Tapi kalau Anda berminat di atas atau misalkan pengen banget kaos ini, bisa langsung direct message ke Instagramnya The Daun Kelor ya. Di situ ya, di situ akan tanya-tanya, boleh ada tempat syuting yang buat kita nanti mengeksplor tempatnya, menguak misterinya, boleh langsung kirim direct message-nya di Instagram atau di YouTube-nya. Bisa langsung subscribe tentunya di Daun Kelor.
Saya Rindra pamit bersama Marisa. Terima kasih, ceritanya luar biasa, bikin saya merinding ya. Makanya saya sedikit agak sedikit humor, agak sedikit biar tidak merinding. Ketawa sedikit ya. Oke. Saya Rindra pamit sekali lagi. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya, yaitu di The Daun Kelor, cerita pengalaman misteri bersama kru The Daun Kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.